Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen Ibu Anissa Prasmawari Aslam SE MSM sebagai dosen mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan materi. Pertama-tama perkenalkan saya Halisa Alin dengan NIM 2009035000020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai penilaian obligasi. Yang kita bahas di sini ada beberapa cakupan pembahasan. Yang pertama yaitu terkait tentang penilaian obligasi itu sendiri, yang kedua tentang harga obligasi, yang ketiga tingkat bunga pasar dan harga obligasi, yang keempat maturitas dan harga obligasi, yang kelima tingkat kupon dan harga obligasi, dan yang keenam tentang durasi obligasi. Kita mulai saja ke materi yang pertama yaitu tentang penilaian obligasi. Jadi yang dimaksud dengan penilaian penilaian obligasi adalah penentuan harga obligasi. Jadi penilaian itu menentukan harga obligasi itu berapa pada penilaian sekuritas termasuk obligasi. Pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang present value. Dengan prinsip ini nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Berikut ini adalah persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik obligasi. Bisa dapat kita lihat persamaannya, yaitu P sama dengan sigma T sama dengan 1 2N CI per 2 per 1 tambah R per 2 pangkat T ditambah P besar P kecil per 1 tambah R per 2 pangkat 2N. Bisa dapat kita lihat juga keterangannya, yaitu P adalah nilai sekarang obligasi pada saat ini, T sama dengan 0, N sama dengan jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI adalah pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya, R sama dengan tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar, P besar P kecil adalah nilai par dari obligasi. Slide selanjutnya ada 3 tipe obligasi. Yang pertama premium bonds. Premium bonds adalah obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya, dikatakan dijual pada harga premi. Yield to maturity dari premium bonds adalah lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Yang kedua discount bonds. Discount bonds adalah obligasi dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya, dikatakan dijual pada harga diskon. Yield to maturity dari discount bonds adalah lebih besar daripada tingkat kuponnya. Dan yang ketiga adalah par bonds, yaitu obligasi dengan harga sama dengan nilai nominalnya, dikatakan dijual pada harga par. Slide selanjutnya yaitu terkait tentang harga obligasi dengan membandingkan antara tingkat bunga yang disyaratkan dan tingkat kupon. Harga obligasi dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, jika tingkat bunga yang disyaratkan sama dengan tingkat kupon, maka harga obligasi akan sama dengan nilai parnya atau obligasi dijual sebesar nilai par. Yang kedua, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan diskon. Yang ketiga, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih rendah daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih tinggi dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan premi. Untuk slide selanjutnya yaitu terkait tingkat bunga dan harga obligasi. Harga obligasi sangat terkait dengan besarnya nilai R, yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yield obligasi. Selain menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara yield dengan harga obligasi.
Untuk materi selanjutnya yaitu maturitas dan harga obligasi. Perubahan harga obligasi akibat perubahan tingkat bunga pasar dipengaruhi oleh maturitas dan tingkat kupon dari obligasi. Bila terjadi kenaikan atau penurunan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai maturitas lebih lama akan mengalami penurunan atau kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang mempunyai maturitas yang lebih pendek. Ceteris paribus. Untuk slide selanjutnya yaitu terkait tingkat kupon dan harga obligasi. Perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga juga tergantung pada tingkat kupon yang diberikan oleh obligasi tersebut. Bila terjadi perubahan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai tingkat kupon yang lebih rendah akan relatif lebih berfluktuasi dibandingkan dengan harga obligasi yang tingkat kuponnya lebih tinggi. Dan slide yang terakhir yaitu terkait durasi. Durasi obligasi yang mempunyai umur maturitas sama tetapi memberikan kupon yang berbeda ternyata tidak bisa dianggap sama umur maturitasnya. Misalnya obligasi B yang memberikan kupon 18% akan lebih cepat menutupi harga beli obligasi dibandingkan dengan A yang kuponnya hanya 16% meskipun umurnya sama yaitu umurnya 10 tahun. Dan slide selanjutnya itu durasi merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Durasi diukur dengan menghitung rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep nilai sekarang present value. Yang slide selanjutnya penentuan durasi. Untuk menghitung besarnya durasi dapat digunakan persamaan berikut. Durasi Markuli sama dengan D sama dengan sigma T sama dengan 1 N PV present value atau CFT per P kali T. Dalam hal ini T sama dengan periode di mana aliran kas diharapkan, maka diterima N sama dengan jumlah periode sampai jatuh tempo. PV present value atau CFT adalah nilai sekarang dari aliran kas pada periode yang didiskonto pada tingkat yield to maturity. P adalah harga pasar obligasi. Dan yang slide terakhir yaitu faktor penentu durasi. Lama durasi suatu obligasi akan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama maturitas obligasi, yang kedua pendapatan kupon, dan yang ketiga yield to maturity. Dari ketiga faktor tersebut hanya satu faktor saja, yaitu faktor maturitas saja yang mempunyai hubungan searah dengan durasi. Baiklah, itulah pemaparan dari materi saya terkait tentang penilaian obligasi dan cakupan pembahasan lainnya. Selanjutnya kita beralih kepada sesi tanya jawab yang telah diberikan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Di sini ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama dari saudari Lilis Aulia, yang mana pertanyaannya, mengapa investor perlu melakukan penilaian obligasi? Sebelumnya memahami penilaian obligasi, obligasi adalah instrumen hutang yang memberikan aliran pendapatan tetap kepada investor dalam bentuk pembayaran kupon. Pada tanggal jatuh tempo, nilai nominal penuh obligasi dibayarkan kembali kepada pemegang obligasi.
karena obligasi adalah bagian penting dari pasar modal, investor, dan analis berusaha untuk memahami bagaimana berbagai fitur obligasi berinteraksi untuk menentukan nilai intrinsiknya. Penilaian obligasi pada dasarnya menghitung nilai sekarang dari pembayaran kupon obligasi yang diharapkan di masa depan. Nilai wajar teoritis suatu obligasi dihitung dengan mendiskontokan nilai sekarang pembayaran kuponnya dengan tingkat diskonto yang sesuai. Tingkat diskonto yang digunakan adalah yield to maturity, yaitu tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor jika menginvestasikan kembali setiap pembayaran kupon dari obligasi dengan tingkat bunga tetap hingga obligasi jatuh tempo. Ini memperhitungkan harga obligasi, nilai par, tingkat kupon, dan waktu jatuh tempo. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu dari saudari Dian Iskamah, yang mana pertanyaannya, apa penyebab harga obligasi bisa naik dan turun? Jawabannya yaitu saat berinvestasi di instrumen obligasi atau surat hutang, hasil keuntungan dapat diperoleh dari kupon yang dibayarkan secara berkala dan adanya potensi capital gain. Potensi capital gain terjadi jika kamu dapat menjual obligasi lebih tinggi dari harga beli. Salah satu obligasi yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder adalah surat berharga negara, jenis obligasi negara retail dan sukuk retail. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu dari saudari Siti Anissa Sutomo, yang mana pertanyaannya yaitu, apakah kegunaan perhitungan durasi untuk obligasi? Jawabannya yaitu, durasi adalah rata-rata tertimbang dari waktu terhadap seluruh arus kas obligasi yang dikembangkan untuk menggabungkan tingkat kupon dengan jatuh tempo. Durasi dapat digunakan sebagai alat ukur sensitivitas harga obligasi secara lebih tepat daripada jatuh tempo pada perubahan suku bunga yang kecil. Semakin tinggi durasi suatu obligasi, semakin sensitif terhadap perubahan suku bunga. Pada perubahan suku bunga yang besar, penggunaan durasi sebagai alat ukur sensitivitas harga menjadi tidak dapat karena kurva harga obligasi tidak linear terhadap perubahan suku bunga, tetapi bersifat konveks. Konveksitas adalah ukuran kecembungan kurva obligasi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan hasil hingga jatuh tempo. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Baiklah, itulah hasil presentasi materi saya dan pertanyaan-pertanyaan yang telah saya jawab. Apabila ada kekurangan dalam presentasi materi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.